Halo Binusian, pada mata kuliah Probability and Statistics di topik Presenting in Table and Chart, saya akan menjelaskan beberapa chart yang bisa digunakan untuk memvisualisasikan data yang kita punya. Beberapa chart yang bisa menjadi pilihan saat kita ingin memvisualisasikan data yang kita punya adalah yang pertama adalah pie chart, kemudian ada bar graph atau bar chart, dan yang terakhir adalah histogram. Selain itu, dalam penjelasan ini nanti kita akan juga membahas tentang praktek bagaimana memvisualisasikan data. Yang akan dibahas pertama dalam penjelasan materi ini adalah pie chart. Pie chart adalah salah satu chart yang bisa digunakan untuk data kategorik atau kualitatif. Pada layar, terdapat dua contoh pie chart dengan kategorisasi yang berbeda. Bisa diperhatikan bahwa semakin banyak kategori yang kita tampilkan pada pie chart, maka akan membuat tampilan pie chart semakin berantakan. Hal ini tentunya akan membuat visualisasinya menjadi tidak baik, sehingga tampilan pie chart yang ada di atas bisa kita modifikasi menjadi tampilan seperti yang ada di bawah. Kita bisa menyederhanakan kategorisasi yang ada seperti hanya membagi menjadi 3 kategori. Contohnya, white, black, dan sisa kategori ini akan dikategorikan sebagai lainnya. Sehingga saat kita menggunakan pie chart yang ada di bawah, visualisasinya akan menjadi lebih baik, sehingga sebagai pembaca kita akan menjadi lebih paham dibandingkan saat kita menggunakan pie chart yang ada di atas. Berikutnya ada bar graph atau bar chart, biasa dikenal dengan diagram batang. Tampilan diagram batang adalah seperti yang terlihat di layar. Ciri khas dari diagram batang adalah terdapat spasi atau jarak antar batangnya. Bar graph juga digunakan untuk data berjenis kualitatif atau kategorik. Seperti pada contoh, ada 3 kategori pada data yang dimiliki, yaitu living alone, kemudian married, dan yang terakhir adalah other. Yang menjadi sumbu Y ini adalah frekuensi. Sebagai catatan, terdapat beberapa pilihan yang bisa teman-teman jadikan sebagai informasi pada sumbu Y selain dari frekuensi adalah frekuensi relatif dan persentase. Untuk contoh berikutnya, bar graph dengan 2 kategori dalam satu item. Seperti untuk status living alone, kita bisa membandingkan antara kategori males dan females. Begitu juga untuk status married atau item married, kita juga bisa membandingkan antara kategori males dan females. Dan yang terakhir, untuk item other, kita juga bisa membandingkan antara kategori males dan females. Chart yang berikutnya adalah histogram. Histogram digunakan untuk data yang bersifat kuantitatif atau numerik. Ciri dari histogram yang membedakan dengan bar chart adalah tidak terdapat celah atau jeda antar barnya, sehingga antar bar saling menempel satu sama lain. Sumbu X di dalam histogram adalah kelas interval dari data yang kita punya. Kemudian sama halnya dengan bar graph,
Sumbu Y-nya dapat memilih salah satu dari 3 informasi yang terdapat di tabel distribusi frekuensi. Yang harus dipahami dalam pembuatan histogram adalah teman-teman harus mengubah data tunggal menjadi data kelompok sesuai dengan step yang sudah dijelaskan di dalam main material. Kemudian terdapat chart yang juga bisa digunakan untuk data numerik atau kuantitatif, di mana frekuensi poligon menampilkan perbedaan frekuensi atau persentase di dalam kategori untuk data yang bersifat interval dan rasio. Ini adalah tampilan dari poligon. Teman-teman bisa perhatikan bahwa data yang kita punya adalah data numerik atau kategorik. Dari data tunggal kita ubah menjadi data kelompok. Kemudian pergerakannya atau grafiknya membedakan sesuai dengan kategorinya. Jadi untuk yang kuning tahun 2020, kemudian yang ungu itu 2010 dan yang biru adalah tahun 2000. Data ini adalah ilustrasi data populasi penduduk Jepang untuk usia 55 tahun ke atas pada 3 tahun yang berbeda. Selain poligon, juga terdapat chart yang bisa digunakan untuk data kuantitatif, yaitu time series chart. Time series chart akan menampilkan perubahan di dalam data yang kita punya berdasarkan series waktu tertentu. Ini adalah tampilan untuk time series chart, di mana data yang digunakan adalah persentase dari total populasi di US untuk usia 65 tahun ke atas dari tahun 1900 sampai 2050. Sehingga akan terlihat pergerakan total populasi dari series waktu 1900 sampai 2050. Kemudian kalau misalkan datanya akan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Pada ilustrasi ini digunakan persentase perceraian di AS selama tahun 1960 sampai 2040. Sehingga time series chart juga bisa digunakan untuk menggambarkan suatu data yang dipisahkan berdasarkan informasi tertentu. Teman-teman Binusian di rumah dapat mencoba mempraktekkan pembuatan chart berdasarkan data yang kalian punya dengan membentuk bar chart, frekuensi poligon, dan time series chart. Ini adalah ilustrasi dari bar chart yang dipisahkan berdasarkan gender. Kemudian ini adalah poligon frekuensi yang dipisahkan berdasarkan beberapa kategori. Semoga materi penjelasan dari saya dapat dipahami dengan baik. Selamat belajar dan terima kasih.